Selamat pagi, namo buddhaya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Sekarang untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang menggunakan fasilitas Smart Art. Sebelum kita membahas tentang materi menggunakan fasilitas Smart Art, kita akan membahas terlebih dahulu materi tentang komputer. Definisi komputer. Komputer itu berasal dari bahasa Latin computere yang mengandung arti menghitung. Definisi komputer menurut para pakar dan peneliti. Menurut Hammers, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Menurut Blismar, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut: menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Fiori, berpendapat bahwa komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia. Sistem komputer atau komputer sistem terdiri dari 3 elemen, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware atau bahasa Indonesia disebut perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat. Imitasi yang membedakan hardware adalah data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan membedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Software atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut perangkat lunak adalah perangkat yang berupa aplikasi atau program yang dibuat oleh programmer yang dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Software juga dapat dikatakan adalah penggerak dan pengontrol keras untuk difungsikan sebagai mana fungsinya. Sedangkan firmware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer, atau dapat juga disebut dengan pengguna komputer. Pengelompokan komputer. Pengelompokan komputer berdasarkan 4 hal. Yang pertama, berdasarkan data yang diolah. Kedua, berdasarkan penggunaannya. Tiga, berdasarkan kapasitas dan ukurannya. 4. Berdasarkan generasinya. Pengelompokan komputer berdasarkan data yang diolah. Pertama adalah komputer analog. Komputer analog adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu dan paralel. Komputer jenis ini biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Contoh dari komputer ini adalah komputer yang digunakan untuk mengukur suhu, kecepatan suara, dan voltase listrik. Komputer digital. Komputer digital adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif seperti huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, serta karakter khusus. Biasanya, komputer ini memerlukan bahasa perantara atau bahasa pemrograman. Salah satu contoh dari komputer digital adalah PC atau personal komputer.
Komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Contoh dari komputer ini adalah Facsimile. Berdasarkan penggunaannya, komputer untuk tujuan khusus atau special purpose computer. Komputer untuk tujuan khusus adalah komputer yang digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi saja. Contoh dari komputer ini adalah komputer server, PC router, atau terminal dumb. Komputer untuk tujuan umum, general purpose computer. Komputer ini untuk tujuan umum adalah komputer yang digunakan secara umum. Maksudnya, komputer ini adalah komputer yang bisa kita temukan atau yang bisa kita gunakan sehari-hari. Misalnya, komputer yang digunakan untuk mengetik, mengolah data perhitungan, mengolah data grafis, mengolah database, dan lain sebagainya. Contoh dari komputer ini adalah PC dan laptop berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Superkomputer. Superkomputer adalah jenis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan perhitungan yang sangat kompleks. Superkomputer ini memang sangat jarang bisa kita temui atau bahkan kita belum pernah melihat sekalipun. Superkomputer ini relatif sangat mahal. Biasanya, superkomputer ini digunakan di pemerintahan, universitas besar, dan perusahaan besar. Superkomputer banyak diaplikasikan untuk penelitian seperti peramalan cuaca, simulasi uji nuklir, simulasi neuron buatan, dan masih banyak lagi. Mainframe komputer. Mainframe komputer adalah jenis komputer yang digunakan pada lingkungan ketika pengguna memerlukan akses untuk menjalankan program dan memakai data secara bersama-sama. Biasanya, komputer jenis ini banyak digunakan sebagai server e-komersil yang melayani banyak transaksi melalui internet. Mini komputer. Komputer jenis ini ukurannya lebih kecil dari komputer mainframe, tetapi lebih besar dari jenis mikrokomputer. Biasanya memiliki beberapa terminal. Komputer jenis ini biasanya digunakan sebagai server jaringan komputer atau server internet. Mikrokomputer atau personal komputer PC. Jenis komputer pribadi yang digunakan oleh satu orang yang kinerjanya tergantung dengan kebutuhan. Jenis komputer ini diantaranya PC dan laptop. Berdasarkan generasinya, mulai dari komputer generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Smart Art ini berada di grup illustration di tab insert. Smart Art berfungsi untuk menampilkan diagram ataupun bagan pada lembar kerja. Kita akan gunakan Smart Art. Kita buat judul. Kita gunakan rectangle. Kita add text. Kita buat judulnya. Nih. Kita ubah stylenya. Kali ini kita gunakan Smart Art.
Kali ini kita gunakan yang list ya. Kita gunakan VirtualBox. Tapi jika kita ingin membuat door hidup, kita bisa gunakan Circel. Di sini kita tinggal pilih, atau kita membuat struktur organisasi, kita bisa gunakan hierarki. Kita bisa pilih salah satu. Oke, kita akan gunakan list, gunakan vertical box. Kita bisa ketik di sini langsung atau di sini. Diagram selanjutnya kita gunakan, diagramnya adalah basic box list seperti perintahnya. Kemudian nanti kita beri warna sesuai yang kita inginkan. Kita bisa ketik di sini atau kita ketik langsung di sini juga bisa. Untuk mengubah warna, kita bisa pilih di sini. Atau kita bisa pilih satu persatu warnanya. Misalnya warna kuning. Sini misalnya warna hijau atau warna yang lain. Kita akan buat background, kita akan buat bingkainya.
agar lebih menarik, menggunakan insert, save, gunakan no fill, kemudian save-nya kita rubah option, line, garis line, kita buat berapa pt. Oke, kita ubah warnanya, formatkan, save outline, kita black. Oke, ini dia sudah selesai. Kemudian simpan, gunakan save. Oke, kita tulis namanya. Ini kita pilih di dokumen saja, seputar komputer tulis kelas. Klik save. Selesai.